Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minina haqqan insyaallah. Walhamdulillah walladzi hadana li hadzal din, dinul haq, dinul Islam. Walhamdulillah walladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Wa nusallimu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, malam hari ini sedikit memperkuat dan menambah kekokohan kita berakidah, karena di bulan Desember ini sering sekali kita beragama berganda, Islam tapi mengekor dan condong menjadi pengekor kaum musyrikin, kaum kafir dan kaum munafik. Yang penting saya ingatkan diri saya kepada kita semua untuk mewaspadai penyakit yang melepaskan sesuatu yang berharga lalu mengambil sesuatu yang receh dan lemah. Mantapkan kembali bahwa kita ini seorang muslim, seorang mukmin. Dan seorang muslim dan mukmin itu jamaah sekalian harus punya prinsip hidup. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Wahai yang mengaku dirinya beriman, jangan pernah Anda merasa wala tahinu, Anda merasa hina, wala tahzanu, jangan kalian merasa minder, kecil, kerdil, wa antumul a'laun, kalian itu umat yang paling tinggi, yang paling hebat, paling sukses. Syaratnya in kuntum mu'minin, yang penting Anda orang beriman. Kita saling mendoakan ini, Pak. Siapa yang beriman, maka dia tidak akan pernah menjadi pengekor-pengekor orang kafir. Saya tulis ini sebuah tulisan bahaya mengekor kepada orang-orang kafir. Yang kedua, wajib menyelisihi kebiasaan orang kafir. Jadi salah satu ibadah jemaah sekalian, ibadah kita itu ibadah menyelisihi orang kafir, itu ibadah. Ada di kitab Al-Iqtida As-Siratal Mustaqim wa Khilafis Siratil Jahim. Teguhkan keyakinan untuk bersabar dalam sebuah jalan yang benar di atas syariat itu, lalu selisihi jalannya orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh yang tidak punya syariat. Itu penting kita pahami. Dan ada kami tulis di sini, waspada kemaksiatan paling terparah sedunia, yaitu kemungkaran di tahun baru. Apa obatnya semua ini jamaah sekalian?
kembali bangga dengan akidah Islam yang kita miliki. Terutama pada anak-anakku, adik-adikku, mari kita menjadi seseorang yang oleh Al-Quran disebutkan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Dia Allah Subhanahu wa taala mengirim rasulnya kepada kita semua, Muhammad. Apa yang dibawa nabi kita ini? Bil huda, ilmu, wa dinil haq, amal, Pak. Ilmu amal, ilmu amal. Apa tujuannya dua ini, ilmu dan amal? Liyuzhirahu 'ala dini kulli, untuk memenangkan semua perkara din, perkara syariat, untuk kita menangkan. Jadi kalau ada orang ilmu, ada ilmu, ada ilmu, ada amal, itu yang diharapkan, menzahirkan agama, memenangkan syariat ini. Jangan tenggelam Bapak Ibu sekalian, karena kita mayoritas tapi tenggelam oleh minoritas. Kita ini sepertinya ya banyak tapi bagaikan buih di lautan yang tidak punya apa-apa. Mari kita bertahan dengan sebuah prinsip isyhadu bi anna muslimun. Saksikan dan berani mempersaksikan diri bahwa kita adalah sebagai seorang muslim yang tidak perlu kita menjadi pengekor-pengekor dari orang-orang kafir. Penting saya ingatkan ini Pak, karena sekiranya 7 langit, 7 bumi ditimbang, 7 langit Pak, 7 bumi ditimbang dengan sebuah timbangan tauhid, akidah, la ilaha illallah, maka langit dan bumi 7 itu menjadi tidak ada apa-apanya, kecil, ringan, dan tidak berarti dibanding bobotnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Betapa berharganya dia Pak, menjadi nilai hidup kita. 13 tahun Rasulullah di Mekah itu diperjuangkan. 86 surah turun membimbing sahabat untuk mengokohkan akidahnya, menggairahkan ibadahnya, itu dengan prinsip lakum dinukum waliyadin. Saya mengingatkan ini Pak, karena banyak saya lihat kaum muslimin ini, saya lihat tidak jelas keagamanya kalau masuk Desember seperti ini. Agama gado-gado, agama campuran. Islam tapi dia pergi tiup trompet. Islam yang kasih bunyi-bunyi petasan. Islam tapi dia paling sibuk dengan tahun baru. Tapi bukan di masjid, bukan ji jamaahnya Masjid Ar-Rahman, bukan. Bukan ji. Sekeliling aja. Tidak ada di sini ya? Tidak ada ya? Insyaallah. Tidak tahu kalau nanti ya. Tahun baru kita kadang-kadang tidak jelas Pak. Kadang-kadang kita kehilangan identitas diri kita. Kadang-kadang kehormatan diri sebagai seorang muslim seolah-olah minder dan lemah. Seolah-olah kita harus tempel-tempel dari luar, impor dari luar, baru kita seolah-olah ada nilainya. Maka jamaah sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa kita buka ini Al-Quran Pak, yang ada HP-nya dibuka, coba minta tolong sama-sama renungkan ini kalimat. Nasihat Allah Maha besar itu. Di surah 6, di surah Al-An'am, surah 6 ayat 116. Bisa Pak kita buka ya? Ada HP tak? Kalau
Oh, enggak dihafal. Kalau dihafal ya alhamdulillah. Bisa dibuka dulu supaya Surah 6 116. Ada Bapak yang sudah dapat di Qurannya? Ada bisa Bapak? Terjemahannya saja coba dibaca. Kita mau baca saja. Terjemahan 116. Ada yang sudah dapat? 116, kasih mic tak coba. Fadal. Surah An-An'am ayat 116 berisi peringatan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mengikuti mayoritas manusia di bumi. Ya, terjemahannya yang dibaca. Dalam urusan agama, terjemahannya dibaca. Dan jika kamu Ya, betul. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Diulangi lagi. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardh. Dan jika engkau ikuti kebanyakan orang di sekelilingmu di muka bumi ini, tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita, ya grup-grup kita, ya Facebook kita, orang-orang di sekeliling kita Pak, diikuti. Dan jika engkau mengikuti kebanyakan orang di sekelilingmu, yudilluka an sabilillah. Kata Allah, niscaya engkau akan disesatkan oleh mereka. Ya, karena mereka itu, kata Allah, iyattabi'una illa zon. Mereka melakukan itu, mengikuti itu cuma praduga-praduga, sangkaan-sangkaan saja. Wa inhum illa yakhrusun. Dan mereka itu yang banyak yakhrusun, hanya menipu dan berbohong saja terhadap agama ini. Nah, ini penting Pak, supaya kita ini punya prinsip nyata dan jelas. Kebenaran tidak diukur mayoritas, tapi kebenaran itu diikut dengan dalil dan sumber jelas. Yang suka mengikut-ikut, karena mengikut itu Pak harus dicek apa benar atau tidak. Jika engkau mengikuti kebanyakan orang, niscaya engkau akan disesatkan mereka. Dan orang-orang yang diikuti itu cuma praduga-praduga saja dan berbuat kebohongan terhadap agama Allah ini. Ini mayoritas kaum muslimin itu suka mengekor-ekor, suka membelok, suka tunduk, suka taat pada sesuatu yang di luar syariatnya, dan itu penyakit. Insyaallah Pak, sudah bisa kita paham kira-kira ini ayat ini supaya dijadikan pegangan pedoman dalam menghadapi dua momentum besar ini. Ya, siapa tahu ini diserukan Natal bersama, kita punya prinsip tidak akan ikut-ikutan. Siapa tahu semua tetangga, keluarga, kasih keluar televisinya begadang, ya, dan semua rangkaian-rangkaian tahun baru itu dirayakan. Tetap kita punya prinsip tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan. Misalnya aku bisa diulang di situ, kira-kira tanpa melihat Quran itu bahasanya, coba bahasanya sederhana.
Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di sekelilingmu, niscaya kamu dibengkokkan mereka. Karena orang yang banyak itu hanya mengikuti persangkaan dan hanya berbuat dusta terhadap agama ini. Kira-kira bisa, Pak? Bisa ya? Kita paham di? Ada yang bisa ulang coba-coba? Bisa? Ada yang bisa ulang? Kira-kira, Pak? Kan nanti saya yang paham. Bisa kita ulang? Ada anakku di sini bisa ulang, nak? Bahasa tak coba sendiri. Kalimat tak sendiri coba. Bisa? Coba diulang coba. Kalimat tak sendiri coba. Ada yang bisa ulang, Pak? Yang membaca tadi kita coba beda. Jangan makin lihat Al-Quran tak. Coba kita ulang. Ya. Bahasa tak sendiri. Jika kita mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, Ya. Mereka hanya menyesatkan kita dan mereka hanyalah berprasangka belaka dan tidak lain hanyalah berdusta kepada Allah. Ya. Itulah sebabnya, Pak, al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Yang kita suka ikut-ikutan. Khusus dengan agama lain, kita sudah diikat 2 ayat jelas. 1, inna dina indallahil Islam. Inna din, sesungguhnya agama di sisi Allah itu, di sisi Allah ini, Mbak, yang Allah punya, yang Allah mau, yang Allah akui, cuma 1. Inna dina indallahil al-Islam. Cuma itu. Maka wajib kita imani satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah cuma 1, Islam. Tidak akan diterima lain. Kita yakin ini. Supaya tidak ada orang mengatakan semua agama benar, semua agama sama, semua masuk surga ji. Baik tonji Nabi iki. Rajin tonji menyumbang. Ini ngaur yang begini, Pak. Kita punya keyakinan bahwa inna dina indallahil Islam. Itu diperjelas lagi di Ali Imran 85. Itu lebih tegas. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari din selain Islam, di situ ancamannya 2. Fala yuqbal, tidak akan pernah diterima. Min, darinya. Siapa mencari agama Allah, mencari hidup, mencari sistem kehidupan, cari agama selain Islam, tidak akan diterima kebaikannya. Tidak diterima amalnya. Semua kebaikannya ditolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di hari kiamat, nasibnya orang yang memilih selain Islam, wa fil akhirati minal khasirin. Semua rugi, semua binasa, semua menyesal. Itu akidah kita, Pak. Kuat itu. Minta tolong jangan mengatakan semua agama sama. Ya mungkin sama menurut negara kita, tapi di sisi Allah tidak. Karena itu kalau dia tidak sama, Pak, jangan disamakan. Satu namanya muslim, mukmin. Satu namanya kafir atau kufur. Mukmin dengan kufur sebuah kata yang tidak pernah bertemu selama-lamanya. Mukmin, kufur atau kafir tidak akan pernah sama selama-lamanya. Bagaimana mau disamakan? Bagikan hitam dengan putih, bagikan putih dengan hitam, dia tidak akan pernah sama selama-lamanya. Karena itu, man lam yukaffir kafir, fahuwa kafir.
Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, hakikatnya dia kafir. Dan siapa mengkafirkan orang beriman, maka kekafirannya jatuh pada dirinya. Nah, ini Pak, tidak boleh kita menganggap orang kafir lalu bilang tidak kafir. Kafir wajib. Karena itu ada surat orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad kepada orang kafir. Sebutlah surahnya surah kafir. Orang-orang kafir. Dan tidak boleh diterjemahkan surah surah non Islam. Karena kafir beda dengan non Islam. Beda. Allah memakai wahai orang-orang kafir, wahai non Islam. Beda. Pernah kurasa ini dilarang, jangan kau suka bilang kafir. Yang kau bilang kafir. Tidak ada orang kafir, tidak boleh, Pak. Harus ada kafir. Prinsip kita la a'budu ma ta'budun, saya tidak akan pernah ikut menyembah, mendukung, mensupport apa yang kalian sembah. Dan wala antum abiduna ma'bud, kalian juga tidak usah ikut dengan apa yang kami sembah. Tidak usah. Kita sudah diikat lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamaku. Jadi kalau begitu Pak, prinsip ini tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Tidak boleh. Saya ikut dengan Syekh Islam, murid beliau Imam Ibn Qayyim, dilanjutkan dengan Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, dengan para ulama-ulama di belakangnya, semua mengatakan tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Adapun yang membolehkan, tapi syarat ketat. Syarat ketat. Itu Syekh Yusuf Qaradawi. Jadi kita tahu beliau ini melanglang buana berdakwah di dunia minoritas Islam, di dunia Eropa. Beliau membolehkan mengucapkan itu, tapi konteks muamalat, bukan akidah. Itu pun dengan syarat minoritas dan tidak membenarkan akidahnya. Tidak boleh membenarkan akidahnya. Itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau bukan mengucapkan itu pembenaran akidah. Nah, saya lihat di Indonesia ini, mohon maaf Pak ya, ada tanda-tanda mau kita digiring ke situ untuk sama-sama mengakui dengan mau seolah-olah toleransi ini, bertoleransi itu dengan mengakui kebenaran kepalsuan-kepalsuan itu. Saya pertegas Pak, bahwa Islam adalah agama yang paling toleran, paling mengakui perbedaan, dan kita tidak boleh mengganggu. Tidak boleh mengganggu orang pergi gereja. Natal tidak boleh. Itu hak dia. Kita pakai prinsip la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memilih keyakinan. Tak boleh ada paksaan. Kalau Anda mau pergi, itu urusanmu. Tapi maaf, jangan kami dilibat-libatkan. Jangan kami diikut-ikutkan. Kenapa? Katabayyana rusdu minal ghayy. Yang benar itu benar, Pak. Sudah nampak itu. Ya. Yang hitam itu hitam, yang putih itu putih. Tidak perlu. Fama yakfur bitaghut. Siapa yang kufur kepada tagut di luar kebenaran ini, wa yu'min billah, dan dia beriman pada Allah, itu ini rumus ini. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqadis tamsaka bil urwatil usqa.
maka dia sudah pegang sebuah pegangan yang kokoh. Itulah akidah yang benar ini. Ya kalau yang ada di tempat ini, ruangan ini Pak, saya tidak ragu-ragu. Cuma masalahnya saudara-saudara kita yang di luar ini, yang kadang-kadang juga saya lihat dia Patompa yang paling sibuk dengan tahun barunya, ya. Dia paling sibuk dengan, saya lihat ini di akhir nanti mudah-mudahan. Nah pemerintah kita alhamdulillah, wali kota kita, gubernur kita sudah mengeluarkan ini instruksi. Tidak ada tahun baru, tidak ada simbol-simbol seperti itu, dan apalagi kita ikut-ikutan dengan gaya-gaya yang tidak jelas. Itu insya Allah jemaah sekalian, ya, penting kita pegang prinsip hidup kita. Saya sedikit memberikan gambaran Pak, waktu kami ini perjalanan ke Palopo, ini kami sekitar 20 orang, ada 3 orang ini Pak, betul-betul pelajaran bagi kami itu. 3 orang itu tersesat dan tertinggal dari berbagai kenikmatan karena ada 3 penyakitnya. Saya sampaikan ini mungkin mudah-mudahan kita tidak masuk di golongan 3 orang itu. Ketika tersesat itu, sebelum berangkat kami sudah sampaikan ini rombongan Pak. Rombongan itu sekitar 20 orang, kami sampaikan begini. Tolong baca ki baik-baik. Rute perjalanan tak. Singgah di mana ki, rehab di mana ki dalam perjalanan ini. Ternyata ada 3 orang Pak tercecer dan terpisah dari rombongan. Kita singgah di Pangkep, makan ikan bolu dengan udang. Mereka tidak singgah. Singgah lagi di Baru makan barobok dengan udang, tidak singgah. Singgah lagi di Baru dengan ikan laut dengan berbagai macam isinya, tidak, mereka juga singgah. Setelah saya tanya Pak, 3 kali kita makan ini 1 jam lebih, ini jam 10 malam belum dia makan-makan. Apa masalahnya Pak? Ketika di Pare-Pare saya tanya, ndak singgah gitu Pak? Bilang iya, tidak. Ndak dibaca itu aturan. Bilang tidak sempat ku baca Pak. Ini satu Pak. Ada di antara sebagian kaum muslimin sudah disuruh, diperintah, diingatkan. Memang Pak tidak mau ikut, tidak belajar, tidak mau ikut belajar. Akhirnya apa? Membaca buku panduan ke Palopo 1 hari saja Pak, baru 1 hari sudah banyak penderitaan dan banyak kesesatan. Baru 1 hari perjalanan. Bagaimana kira-kira kalau perjalanan 40 tahun umur tak, 50 tahun umur tak di dunia ini. Lalu tidak ada informasi kita tentang Quran, tidak ada informasi kita tentang hadis-hadis Nabi yang mulia. Bagaimana kita akan melewati perjalanan ini dengan nikmat? Bagaimana kita hidup dengan di atas kebahagiaan dan ketenangan, sementara informasi kita kurang, wahyu kita tidak dapat. Ini kasus dari 3 orang, kasus yang pertama Pak. Ada kasus yang kedua yang di tengah. Saya tanya ini yang di tengah, kalau kita Pak tidak dibaca juga. Nabi bilang, ku baca ci Ustaz, cuma terlanjur ikut yang di depanku. Coba bayangkan Pak, kalau naik motor ke 3 orang, ini yang paling terakhir ini memang tidak nak baca, jadi nandalkan orang di depannya. Ini yang di tengah, yang naik motor, nak baca, nak paham, nak tahu. Cuma ada motor di depannya 1, itu yang naikuti terus. Ketika tanya, kita baca, bilang, ku baca Pak, ku tahu, tapi tak kalah ku ikutin itu di depan.
Ini penyakit kena penyakit ikut-ikutan. Ada ilmu, dia belajar, tapi apa yang dia tahu, apa yang dia pahami, apa yang dipelajari, ternyata tidak mempan dalam hidupnya, Pak. Dia lebih asik mengikut kepada orang yang di depannya yang tak jelas. Banyak kaum muslimin, Pak, belajar, mendengar, tiba gilirannya mau dipraktekkan ini agama, susah dipraktek. Itu yang saya baca tadi itu ayat itu. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Untuk apa ini? Liyuzhirahu, supaya dimenangkan ini kita punya agama. Kalau dimenangkan itu, Pak, ajaran lain, paham lain, agama lain itu tenggelam. Kita yang menang. Ala dini kulli, atas seluruh agama, atas seluruh keyakinan. Walau karihal kafirun, meskipun orang kafir tidak suka. Bagus, Pak, kalau kita kasih jengkel itu orang kafir itu. Kasih dongkol itu orang-orang kafir. Menangkan agamata, menangkan akidata, menangkan apa yang menjadi bagian akidah kita. Jangan dimenangkan Majusi, jangan dimenangkan Yahudi, jangan dimenangkan Nasara. Kata Nabi SAW, ada di sini sebutkan an-nakus as-sabur minal Yahudi, an-nakus minan Nasara. Trompet itu Yahudi, lonceng itu Nasara, bakar petasan itu adalah bagian daripada Majusi. Untuk itu jamaah sekalian, dimenangkan agama kita. Mohon Pak ya, kalau ada nenek-nenek di sini, bapak, ibu, saudara, ada cucu tak yang minta Pak dibelikan trompet, wallahi demi Allah, jangan pernah ada diberi ruang itu untuk, termasuk yang menjual itu. Jangan pernah diberi ruang. Ya kalau bisa nih Pak, jangan ada yang jual, jangan ada yang beli. Ya sudah. Jangan yang beli, ya ada jual. Nggak ada bunyi-bunyi. Karena yang banyak jual, Imu'min, Imuslim, Imuplihudin, Kamarudin, Alifuddin, ya Yudin-udin. Yang banyak beli, begitu juga Isyarudin, Amiruddin, Kamarudin, Muflihuddin. Orang Islam. Lucunya di depan masjid dijual. Jamaahnya keluar dari masjid nah beli. Nah palapok di sekitar masjid. Baru penontonnya tokoh agama. Bukan ji imam, bukan. Ya. Yang banyak kaum muslimin ini Pak, saya lihat tidak punya harga diri sebagian. Dengan iman, dengan ilmu, dengan agama kita menangkan agama kita, Pak. Jangan menangkan agama orang lain. Ya, termasuk saya lihat kalau pernikahan. Kita tahu pernikahan melamar laki-laki. Uang mahar dibicarakan. Uang panai sebenarnya tidak ada. Uang panai itu tradisi budaya kita, bukan syariat. Tapi kita jarang bicarakan mahar, Pak. Yang dibicarakan uang panai. Baru gara-gara uang panai mundur. Karena ada standarnya. SMA ada standarnya, S1 standarnya, S2 standarnya, haji standarnya, S2 haji lain nilainya. Itu jam murah-murah, janda 5 anaknya. Kita ini bikin standar-standar seperti ini
hanya berdasarkan prasangka-prasangka dan kebohongan dalam syariat. Umat Islam ketika datang bilang, mau tahu pale ke orang Bugis, kita punya tradisi begitu, tidak natanya agamanya. Akhirnya dalam pernikahan Pak banyak kita gagal. Banyak kita gagal. Apalagi mengurus rumah tangga. Lamanya pacaran. Baru 5 bulan sudah menikah, menggugat cerai. Kita banyak gagal dalam memenangkan syariat kita. Begitu juga nanti dalam perkara kematian. Banyak Pak kalau kita lihat urusan-urusan kematian itu tidak diurus sesuai dengan syariat-syariat Islam kita. Ada orang meninggal pagi, siang masih belum dia apa-apai, sore belum dia apa-apai, kasih bermalam lagi, hanya menunggu satu orang yang belum datang. Syariat dari mana yang begitu? Tidak ada syariat menunggu, Pak. Kalau sudah ada yang bisa urus. Kuburan ditembok, dipagari, ditulisi nama, berwarna-warni kayak TK, playgroup. Kaum muslimin hari ini, Pak, butuh kembali kepada identitas dirinya sebagai seorang muslim. Nah, ini seperti nanti dalam perayaan ini banyak kaum muslimin kehilangan jati dirinya. Sehingga pernah Nabi SAW sebutkan bahwa la tatba'unna sanana man kana qablakum. Penyakit yang paling aku khawatirkan umatku adalah penyakit yang suka mengikuti man kana qablakum. Orang-orang yang sebelum kalian suka diikuti. Mereka punya syariat, mereka punya akidah, tapi mereka tidak mau. Ya, shibran, sejengkal demi sejengkal, zira' bi zira', sedikit demi sedikit diikuti. Sampai yang mereka ikuti itu laudahaltu juhra dab, sampai seandainya mereka masuk di lubang biawak, nah ikuti itu masuk, saking sukanya mengikuti itu, Pak, sebagian kaum muslimin hari ini. Lalu siapa itu ya Rasulullah? Al-Yahud wan Nasara? Apakah Yahudi atau Nasara ya Rasulullah? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan dia? Nah, mari kita menjaga diri kita, Pak, supaya tidak kehilangan kita. Seandainya boleh mengikuti tahun baru Islam adalah yang paling berhak. Kita punya tahun, Pak, punya sejarah, punya peradaban, punya kenapa mesti miliknya orang mau diambil? Nah, kita punya sendiri. Ya. Oleh karena itu sebutkan oleh Al-Qur'an wa anna hadza sirati mustaqim. Ini jalan Islam yang terbaik. Ini kokoh, ini menyelamatkan. Fattabi'u, ambil saja ini. Walau tattabi'u subul, jangan mengikuti yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, niscaya engkau akan disesatkan oleh mereka. Ya, mungkin itu pengantar kita dulu, Pak. Saya persilakan. Mungkin ada yang mau menambah, ada yang mau memberi penjelasan, ada yang mau tidak sependapat, ya silakan. Kasih dulu Pak Ustaz Tabe. Pak Ustaz Salim, fadal. Baik Ustaz, saya ingin bertanya. Iya. Pertama, bolehkah kami atau kita di malam tawuran itu hanya berpilih saja berarti bukan bersama? Ya. Yang pertama, bolehkah kami berpilih saja? Sedikit tidak saja. Ya sedikit. Ya lihat aja. Yang kedua, bolehkah misalnya saya sebagai ketua RT, apalagi ketua RT baru, Masya Allah. pas malam tahun baru saya kumpulkan uang tak 5.000 dari warga baru bakar-bakar jagung malam sama bakar-bakar ikan. Apakah ini bagian daripada tasakuh? Iya. Dan bahayanya itu kalau tidak disadari kehilangan akidah itu malam. Semoga kita terhindar
Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya komentari dari belakang. Kita doakan RT RW kita sebagai bagian dari kelanjutan kepemimpinan diberi hidayah. Berbuat baiklah apa yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Kalau kita sebagai seorang Muslim, mari melakukan sesuatu yang baik, bukan baik menurut pikiran dan prasangka kita. Bakar ikan, Pak, itu hukum dasarnya sebenarnya boleh. Kan duniawi tak? Bakar ikan, bakar jagung, boleh. Tapi kalau dia berkaitan dengan momen tertentu dan itu menjadi bagian momen itu, maka diancam kisah Nabi dalam riwayat Abu Daud. Man tasyabbaha biqaum fahuwa min. Siapa menyerupai suatu kaum, yakni bakar-bakar jagung, meskipun bakar-bakar jagung, fahuwa min, dia masuk dalam golongannya. Mungkin ada yang kita, masa nak bakar-bakar jagung? Bukan bakar jagungnya, momennya bakar jagung. Menyerupainya itu karena atas nama tahun baru pergi bakar jagung. Tapi kan bakar jagung bukan maksiat. Bakar jagungnya bukan maksiat, tapi Anda lakukan kapan? Jadi saya mohon Pak RT Kodim, tolong Pak RT Pak RW ya. Saya kira bakar pakai jagung ini sekarang. Nggak usah menunggu. Karena memakai tidak ada datang, berarti ada kita ikutkan. Jadi perkara mubah boleh, tetapi berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan waktu, maka itu bisa menjadi ikut tasyabbuh namanya, Pak. Iya, tasyabbuh namanya. Dan itu yang dilarang. Kalau memang mau bakar jagung, kapan saja, seperti syukuran terpilihnya ketua RT dan RW